Sementara itu, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara dinyatakan Dinas Kesehatan DKI Jakarta sebagai kelurahan yang memiliki kasus COVID-19 tertinggi di ibu kota. Rumah sakit Pademangan yang bertipe D ini sering menghadapi masyarakat yang tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Juru bicara manajemen RSUD Pademangan, Shanti Payung, mengatakan meningkatnya angka kasus COVID-19 di wilayahnya dikarenakan sebagian masyarakat tidak patuh terhadap anjuran pemerintah, seperti menjaga jarak dan menggunakan masker. Dinas Kesehatan DKI menyatakan Kelurahan Pademangan Barat memiliki 193 kasus positif, 4 orang dirawat, 11 orang meninggal dunia, 22 isolasi mandiri, dan 154 dinyatakan sembuh. Sebenarnya mudah, kita ikutin anjuran pemerintah ya, dengan 3M mungkin dulu dikenal seperti itu. Yang satu memakai masker tentunya, yang kedua kita rajin mencuci tangan, hal yang sulit dilakukan. Ya, tetap masih banyak orang kumpul-kumpul di pinggir jalan, kumpul-kumpul di mana gitu. Jadi kalau 3 hal ini mungkin bisa dilakukan dengan patuh, mungkin bisa mengurangi angka kejadiannya seperti itu. Pademangan Barat dan Sunter Agung memimpin daftar 10 kelurahan di ibu kota dengan jumlah kasus COVID-19 tertinggi. Ini yang menjadi penyebab utamanya sebenarnya apa? Mungkin dari pantauan dan juga analisa kita akan menanyakan kepada koresponden CNN Indonesia Arman Helmi. Silakan dengan laporan Anda. Iya, Fani Maniar, Kelurahan Pademangan Barat dan juga Kelurahan Sunter Agung memang secara demografi dan juga secara jumlah penduduk juga termasuk kelurahan yang cukup padat seperti itu. Saya sempat mengelilingi beberapa titik di Kelurahan Pademangan Barat, misalnya saya melihat memang banyak sekali di sini ada warga yang kumpul-kumpul, ada juga komunitas ojek online yang juga tetap berkumpul bersama tanpa menggunakan masker ataupun juga menghiraukan physical distancing seperti itu. Belum lagi dengan banyaknya pemukiman padat penduduk di gang-gang kecil yang memang dari pantauan kami juga bisa dikatakan abai terhadap 3M atau anjuran pemerintah seperti misalnya menggunakan masker, menjaga jarak fisik dan juga mencuci tangan seperti itu. Dan mungkin ya sebagai analisa saya di Kelurahan Pademangan Barat juga berdasarkan diskusi saya bersama Dr. Shanti Payung tadi selaku juru bicara manajemen RSUD Pademangan Barat, di sini juga banyak masyarakat yang bisa dikatakan menengah ke bawah atau masyarakat marginal dengan tingkat pendidikan yang tidak begitu tinggi. Inilah yang menyebabkan kenapa mereka mungkin tahu dengan adanya COVID-19, mereka juga tahu bahayanya, tetapi karena pola pendidikan yang tidak begitu tinggi, kemudian juga mereka tidak mendapatkan sosialisasi dan edukasi baik dari sosial media ataupun juga media elektronik, televisi dan sebagainya, sehingga ditambah lagi dengan PSBB transisi ini membuat mereka sudah semakin abai. Apalagi juga sudah mulai terjadi kelonggaran-kelonggaran di sana-sini. Pemerintah Pemprov DKI Jakarta sudah membolehkan anak-anak sudah mulai sekolah kemarin, kemudian juga perkantoran, baik pemerintah, swasta juga sudah mulai dibuka. Sehingga menurut pihak manajemen ataupun juga juru bicara RSUD Pademangan ini tidak bisa mereka tahan atau tidak mobilitas daripada warga ataupun juga penduduk di sekitar Pademangan seperti itu, sehingga mau tidak mau akan terus terjadi peningkatan jumlah kasus. Tadi menurut keterangan Dr. Shanti Payung, baru 14 hari saja di bulan Juli ini sudah terjadi sekitar 9 orang yang terkonfirmasi terpapar COVID-19 berdasarkan hasil tes swab ataupun juga polymerase chain reaction. Ya, jadi baru 14 hari sudah terdapat 9 orang yang terkonfirmasi positif. Belum lagi di hari-hari berikutnya sampai dengan akhir bulan. Sehingga tidak heran jikalau pemerintah ataupun juga Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyatakan bahwa Kelurahan Pademangan ini merupakan kelurahan dengan jumlah tertinggi untuk kasus konfirmasi COVID-19 seperti itu. Jadi kalau dari analisa saya berkeliling melihat beberapa aktivitas masyarakat di sini masih ada yang tetap kumpul-kumpul, tidak menjaga jarak, ditambah lagi dengan minimnya tingkat pendidikan mereka, sehingga itulah juga yang membuat di sini masih banyak terjadi jumlah kasus. Dan mungkin juga Dr. Shanti Payung tadi dan juga beberapa dokter di RSUD Pademangan juga menyatakan bahwa mereka sudah sering kali berulang kali menyampaikan kepada pasien yang datang berobat, kepada pasien yang datang ke unit gawat darurat ataupun juga berobat jalan, betapa pentingnya menjaga perilaku hidup sehat ini. Namun lagi-lagi ke tingkat pendidikan, sehingga mungkin mereka dikasih tahu sekali, 2 kali, mereka mungkin akan lupa
dengan sendirinya. Apalagi dengan adanya kelonggaran-kelonggaran, mereka harus beraktivitas, harus ada mobilitas di mana-mana, dan itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Kelurahan Pademangan ini juga menjadi kelurahan yang tertinggi. Catatan saya ini, Fani Imaniar, ada 5 kelurahan yang memiliki jumlah kasus positif tertinggi selain Kelurahan Pademangan Barat. Di urutan kedua ada Kelurahan Sunter Agung dengan 179 kasus positif COVID-19, 4 orang dirawat, 158 sembuh, 11 orang meninggal dunia, dan 6 melakukan isolasi mandiri. Kemudian di urutan ketiga ada Kelurahan Penjaringan, di mana 175 orang confirm positif COVID-19, 4 dirawat, 3 dirawat maksud kami, yang meninggal dunia itu sekitar 6 orang dan 47 isolasi mandiri. Belum lagi Kelurahan Petamburan yang cukup tinggi, Kelurahan Sunterdaya, Kelurahan Kenari, Kelurahan Pegangsaan, dan masih banyak lagi. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan pernyataan daripada Gubernur DKI Jakarta ataupun juga Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang DKI Jakarta sudah mulai menurun positivity rate-nya, mungkin ini juga jangan menjadi satu hal yang diabaikan juga, atau kita jangan sampai bablas begitu dengan pernyataan-pernyataan seperti ini. Buktinya 10 kelurahan ini masih dikatakan cukup tinggi dengan data-data yang kami peroleh tadi. Begitu, Fani. Baik, terima kasih atas informasi Arman Helmi. Semoga ini menjadi pertimbangan untuk pemerintah daerah agar memberlakukan kebijakan yang menguntungkan masyarakat ke depannya. Terima kasih sekali lagi atas laporannya.